Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Emilia Febiola Selangit dengan NIM 1020250007 Prodi Manajemen Informasi Kesehatan. Di sini kita akan membahas mengenai teknik pengumpulan data populasi dan sampel. Baik, langsung saja kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu latar belakang, di mana penelitian merupakan proses kreatif untuk mengungkapkan suatu gejala melalui cara tersendiri sehingga diperoleh suatu informasi. Pada dasarnya, informasi tersebut merupakan jawaban atas masalah-masalah yang dipertanyakan sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian juga dapat dipandang sebagai usaha mencari tahu tentang berbagai masalah yang dapat merangsang pikiran atau kesadaran seseorang. Selanjutnya, apa itu teknik pengumpulan data? Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian teknik pengumpulan data adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan atau penghimpunan data. Teknik pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk menghimpun data. Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Selanjutnya, apa itu populasi dan sampel? Yang pertama, populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek penelitian, sedangkan sampel merupakan sebagian atau wakil yang memiliki karakteristik representasi dari populasi. Yang kedua, sampel secara sederhana diartikan sebagai bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang sebenarnya dalam suatu penelitian. Dengan kata lain, sampel adalah sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi. Selanjutnya, teknik probability sampling. Probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Yang pertama, simple random sampling. Yang kedua, sampling sistematis. Yang ketiga, proportionate stratified random sampling. Yang keempat, disproportionate stratified random sampling. Dan yang kelima, pass atau area sampling. Selanjutnya, sampel random sampling. Dikatakan sampel atau sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Adapun rumus Solovin yaitu N sama dengan N besar per 1 tambah NE kuadrat, yang mana keterangannya N kecil sama dengan banyaknya sampel, N besar banyaknya populasi, dan E sama dengan nilai presisi atau tingkat kesalahan. Adapun contoh umum, sebuah perusahaan memiliki 1.000 pelanggan. Perusahaan ingin mengetahui tingkat kepuasan pelanggan dengan tingkat kesalahan 5%. Ya gimana? Cara pengerjaannya itu N sama dengan 1.000, E sama dengan 0,05. Karena yang kita ketahui tadi 1.000 itu adalah pelanggan, yang dimana di slide selanjutnya tadi banyaknya sampel, berarti banyaknya pelanggan yaitu 1.000 pelanggan. Yang kita buat N sama dengan 1.000 per 1 tambah 1.000 dikali dengan 0,05 kuadrat, karena pelanggan tingkat kesalahannya itu terdapat 5% atau bisa kita sebut dengan E sama dengan 0,05%. Jadi mana 1.000 per 1 tambah 1.000 kali 0,0025, karena tadi kita sudah mengkuadratkan 0,05 kuadrat 2, yang dimana hasilnya tadi 0,0025. Jadi mana 1.000 per 1 tambah 2,5 sama dengan 1.000 per 3,5 sama dengan 285,7. Selanjutnya, simple random sampling. Adapun keuntungan dan kerugiannya, yaitu keuntungannya mudah dilakukan karena pengambilan sampel secara acak. Setiap anggota populasi punya peluang yang sama dan mengurangi bias lebih objektif. Adapun kerugiannya, tidak memperhatikan perbedaan karakter atau strata dalam populasi, dan kekurangan cocok untuk populasi yang heterogen dan membutuhkan daftar populasi yang lengkap. Selanjutnya, sampel acak sistematis.
Sampel acak sistematis atau systematic random sampling merupakan alternatif lain dalam pengambilan sampel yang sangat bermanfaat untuk pengambilan sampel dari populasi yang sangat besar. Penarikan sampel acak sistematik dilakukan dengan cara hanya pengambilan satu angka acak saja dan sampel yang lainnya akan mengikuti dengan cara menghitung intervalnya, yang dimana rumusnya itu ada A, A tambah K, A tambah 2K. Ada rumus lainnya, keterangannya itu K, interval sampling. Sedangkan N, jumlah populasi, N kecil, jumlah sampel yang diinginkan. Pilih angka acak awal atau 1 lebih besar sama dengan, lalu ambil unit. Selanjutnya ada pun keuntungan dan kerugian dari sampel acak sistematis, yaitu keuntungannya mudah dilakukan karena pengambilan sampel secara acak. Yang kedua, seti contoh umum. Dari populasi 1.000 pasien, penelitian memilih angka 4 sebagai titik awal dan interval 6. Maka sampel yang terpilih adalah pasien nomor 4, 10, 16, 22, dan seterusnya. Contoh dalam Mimika, puskesmas A dengan 1.200 kunjungan rawat jalan per hari ingin survei 120 pasien. Pilih awal acak 4 sampai pasien keempat 14, 24, 34 yang dilibatkan dalam angka kepuasan layanan administrasi. Dan anggota populasi punya peluang yang sama dan mengurangi bias atau lebih objektif. Adapun kerugiannya, yang pertama tidak memperhatikan perbedaan karakter atau strata dalam populasi, yang kedua kurang cocok untuk populasi yang heterogen, dan yang tiga butuh daftar populasi yang lengkap. Selanjutnya, proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Adapun rumusnya yaitu NH sama dengan NH kurang NH besar per N besar kali N. Jadi mana keterangannya? N kecil jumlah sampel dari strata ke HH, N besar jumlah populasi dalam strata ke HH, N besar sama dengan total populasi, N sama dengan total ukuran sampel yang diinginkan. Adapun contoh umum yaitu perusahaan 1.000 karyawan terdiri dari 600 staf, 300 manajer, dan 100 direksi. Yang pertama, ambil 100 sampel total atau N sama dengan 100, staf N 1 sama dengan 600 bagi 1.000 kali 100 sama dengan 60, yang dimana manajer N 2 sama dengan 30, direksi N3 sama dengan 10. Di tiap strata diambil secara acak. Contoh dalam MIK, rumah sakit dengan 1.600 tenaga kesehatan, 1.000 perawat, 500 dokter, dan 100 bidan. Yang pertama, ingin survei 160 tenaga kesehatan. Yang kedua, perawat 100, dokter 50, bidan 110. Diambil secara acak di tiap kelompok untuk menilai pemahaman terhadap sistematis informasi rawat inap. Selanjutnya, adapun keuntungan dan kekurangannya. Keuntungannya lebih representatif karena semua strata terwakili secara sesuai proporsi, cocok untuk populasi yang heterogen dan hasil lebih akurat. Adapun kerugiannya, yang pertama proses lebih rumit dibanding simple random, kedua harus mengetahui jumlah tiap strata secara jelas, dan yang ketiga membutuhkan waktu yang lebih lama. Selanjutnya, disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Jadi mana rumusnya adalah N kecil, H kecil kurang N besar, H kecil sama dengan N besar kali N. Ya, dimana contohnya itu, contoh umumnya, suatu perusahaan memiliki pegawai dengan pendidikan berstrata lulus perusahaan yang ingin menilai kinerja departemen. Departemen A ambil 30 orang, Departemen B ambil 50 orang, totalnya 80 orang, lalu diestimasi kinerja keseluruhan dengan bobot atau departemen. Contoh dalam MIK, dinas ingin menilai penerapan SEARS di 200 rumah sakit, di mana 180 rumah sakit umum ambil 60 sampel, 20 rumah sakit rujukan penyakit kronis ambil 40 sampel, dan data dikoreksi dengan bobot proporsi rumah sakit masing-masing. Adapun keuntungan dan kerugiannya, keuntungannya cocok jika ada strata yang sangat kecil atau penting, memudahkan fokus pada kelompok tertentu,
dan lebih fleksibel dalam pengambilan sampel. Adapun kerugiannya, tidak mewakili populasi secara profesional dan bisa menyebabkan bias, hasil kurang bisa digeneralisasikan ke seluruh populasi. Baik, adapun kesimpulan dari materi kita yaitu dalam suatu penelitian, populasi merupakan seluruh objek atau subjek yang menjadi sasaran penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan, karena tidak semua populasi dapat diteliti secara langsung atau terbatas waktu, tenaga, dan biaya. Maka digunakan teknik pengambilan sampel yang tepat agar hasil penelitian tetap akurat dan dapat digeneralisasikan. Dengan demikian, keberhasilan suatu penelitian sangat dipengaruhi oleh kesempatan dalam menentukan populasi, memilih sampel yang representatif, serta menggunakan teknik pengumpulan data yang sesuai. Baik, sekarang kita akan masuk ke soal kasus yang pertama. Yang dimana soal kasus yang pertama itu seorang petugas serta medis ingin meneliti tingkat kepuasan pasien di rumah sakit. Karena jumlah pasien sangat banyak, ia hanya mengambil 100 pasien secara acak untuk dijadikan responden. Yang termasuk sampel dalam kasus tersebut adalah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya, yang dimana jawabannya itu B, karena sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan, yaitu 100 pasien. Jawabannya itu B, 100 pasien yang dipilih. Yang soal nomor 2, seorang petugas serta medis ingin meneliti waktu tunggu pasien di sebuah rumah sakit yang memiliki 1.000 pasien dalam 1 minggu. Ia memutuskan mengambil 100 sampel dengan cara memilih setiap pasien ke-10 dari daftar pendaftaran, dimulai dari nomor urut ke-5. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam kasus tersebut adalah, jawabannya itu B, sampel acak sistematis, karena sampel acak sistematis dilakukan dengan memilih anggota populasi secara berkala, misalnya setiap ke-10. Setelah menentukan titik awal secara acak atau nomor ke-5, teknik ini memudahkan pengambilan sampel dari populasi yang besar. Dan soal kasus yang terakhir yaitu, seorang peneliti di rumah sakit ingin meneliti tingkat kepuasan pasien berdasarkan kelas perawatan VIP, kelas 1, 2, dan 3. Jumlah pasien di setiap kelas tidak seimbang, di mana pasien kelas 3 jauh lebih banyak dibandingkan kelas VIP. Namun peneliti mengambil jumlah sampel yang sama dari setiap kelas, yaitu masing-masing 25 pasien, agar setiap kelompok dapat dibandingkan dengan jelas. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam kasus tersebut adalah, jawabannya D, disproportionate stratified random sampling. Karena teknik pengambilan sampel dari setiap strata atau kelompok dengan jumlah yang tidak seimbang atau sebanding dengan ukuran populasi yang sebenarnya. Dalam kasus ini, setiap kelas diambil jumlah sampel yang sama meskipun jumlah populasinya berbeda. Baik teman-teman, sekian dari pembahasan soal kasus dan materi kita tentang teknik pengambilan sampel dan sampling. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih.